Kamu anaknya yang up to date banget, ngerasa punya FOMO juga, sampai-sampai kalau ada perilisan HP baru di tiap tahun, pokoknya kamu si paling yang nggak boleh ketinggalan banget deh. Pas banget kalau gitu. Soalnya Nidia kali ini mau ngasih kamu beberapa rekomendasi HP Samsung terbaru yang bisa kamu lirik di awal tahun ini. Ada apa aja? Yuk check it out! Pertama ada Samsung Galaxy A14 5G. Nidia kira smartphone ini akan di-launch bersamaan dengan Samsung Galaxy S23 series guys. Tapi malah doi yang meluncur duluan dan menjadi smartphone pertama dari Samsung yang dirilis di awal tahun 2023. Sebagai penerus dari Samsung Galaxy A13 5G, ternyata perubahannya nggak cukup banyak nih guys. Tapi worth it kita perhatiin kok. Nidia sih notice banget dari perubahan desainnya guys. Di Galaxy A14 5G ini justru pakai desain flagship dari series Galaxy S. Sementara untuk Galaxy A13 masih mengikuti tren desain dari semua Galaxy A series yang ada di tahun 2022 kemarin, yaitu dengan lengkungan di ujung framenya. Nah, di bagian layarnya pun Galaxy A14 5G juga ada upgrade guys. Soalnya sekarang doi udah pakai resolusi FHD+, yang mana di Galaxy A13 5G masih pakai HD+ aja. Begitu untuk kamera selfie-nya di Galaxy A14 5G, sensornya meningkat hampir 3 kali lipat loh, karena smartphone ini pakai sensor 13 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut. Nah, untuk yang kedua, Nidia mau ngasih rekomendasi Samsung Galaxy A04s. Sebagai HP entry level, kita nggak boleh muluk-muluk guys harapannya. Pasti ada plus minusnya, dan kita harus pinter-pinter juga ngelihat kelebihannya tuh gimana. Nidia nemu beberapa poin yang menarik nih dari Samsung Galaxy A04s. Pertama, dari layarnya. Udah pakai refresh rate 90Hz, kita bisa lihat kalau smartphone ini udah mulus banget buat dipakai scrolling sosmed atau sekedar bolak-balik aja di menu. Walaupun kalau dipakai untuk multitasking masih kurang lancar karena paduan RAM dan chipsetnya kurang gesit, tapi kalau dipakai untuk sehari-hari mah gak akan bikin kamu cranky kok. Udah gitu untuk kualitas kamera depannya juga melampaui ekspektasi Nidia nih. Soalnya pas dipakai untuk ngerekam di malam hari, doi bisa ngehasilin gambar yang cukup memuaskan di range harga yang sama. Tapi sayang, untuk kameranya justru kita kehilangan lensa ultra wide-nya nih guys. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A04s di scene berikut. Di urutan yang ketiga untuk HP Samsung terbaru di awal tahun ini ada Samsung Galaxy A53 5G. Menjadi penerus dari A52 series untuk urusan desain terutama di bagian modul kamera depan dan belakangnya tidak ada yang berubah secara signifikan nih. Tapi beberapa perbedaan yang menonjol dari Samsung Galaxy A53 5G dan Galaxy A52s cukup terlihat. Misalnya untuk urusan audio. Pada smartphone ini, pihak Samsung Indonesia tidak lagi menyematkan port audio jack 3,5 mili dan terobosan ini menjadi yang pertama dalam lini Galaxy A series. Perbedaan selanjutnya ada di kapasitas baterai, di mana Samsung Galaxy A53 5G mempunyai kapasitas 5000 mAh, sementara di seri sebelumnya hanya 4500 mAh. Cuma dengar-dengar Galaxy A54 udah mau masuk ke Indonesia setelah perilisan Galaxy S23 series. Kira-kira baterainya nambah atau berkurang ya? Nidia sih berharap untuk kapasitas baterainya masih sama ya. Jadi kamu-kamu yang lagi pakai daily driver ini nggak perlu ganti dulu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A53 5G ada di scene berikut. Menjadi versi dengan konektivitas yang paling ngebut dari Galaxy A23 reguler, sekarang ada Samsung Galaxy A23 5G. Ada peningkatan yang signifikan loh kalau kita bandingin sama yang versi 4G-nya. Dimulai dari performa hingga tampilan dari displaynya. Dengan chipset yang dipakai nih, Samsung Galaxy A23 5G mampu menghasilkan skor Antutu 298.502 poin. Walaupun skor Antutunya beda-beda tipis dari versi 4G-nya, tapi entah kenapa nih dia ngerasa performanya jauh lebih gesit di HP ini.
Kamu bisa lihat ketika digunakan untuk bermain COD Mobile, ternyata hasilnya cukup mulus guys, di kisaran 30-40 fps. Ditambah lagi untuk fitur refresh rate-nya di HP ini ditingkatin lagi jadi 120 Hz. Nggak boleh ketinggalan juga, HP ini punya konektivitas NFC loh. Paling yang disayangin tuh layarnya aja sih, yang masih pakai panel IPS LCD. Jadi kurang banget kalau kamu pakai nonton casual. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A23 5G ada di scene berikut. Masih fresh, masih baru, dan masih wangi nih guys. Untuk HP Samsung terbaru selanjutnya ada Samsung Galaxy S23. Coba cung, jadinya yang nungguin perilisan smartphone ini walaupun gak bisa beli. Soalnya sama, nih dia juga lagi kanker nih guys, alias kantong kering. Nungguin mah karena pengen lihat penurunan harga dari Galaxy S22 series nanti gimana. Oke, kita balik lagi ya, bahas Galaxy S23. Gak afdol rasanya kalau ngebahas Galaxy S series tapi nggak bahas kameranya. Perbedaan yang paling kelihatan kalau kita bandingin sama Galaxy S22 reguler adalah modul kameranya nih guys. Kamu bisa lihat kalau si kakak masih dipakein frame gitu, jadi kameranya kelihatan kayak mungil. Sementara di Galaxy S23 reguler frame-nya udah hilang dan lingkaran kameranya jadi kelihatan lebih besar. Untuk kualitas fotografinya sendiri nih dia rasa karena chipsetnya ada peningkatan banget di Galaxy S23, hasil processing gambarnya pun jadi lebih smooth di smartphone ini. Tapi kalau kamu ngarepin di Galaxy S23 ada port jack audionya, kayaknya bakalan dipatahin deh ekspektasi kamu, karena doi hadir tanpa port tersebut. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S23 ada di scene berikut. Lanjut, masih dari yang paling baru banget di bulan Februari ini, ada Samsung Galaxy S23 Plus. Kalau kita bandingin sama Galaxy S23 reguler, smartphone ini punya perbedaan di ukuran layar dan kapasitas baterainya guys. Misalnya nih, kamu emang lebih milih punya HP tuh bisa dipakai untuk multitasking dan gaming sekaligus, maka smartphone ini cocok banget buat kamu. Soalnya layar Galaxy S23 Plus tuh udah paling masuk akal banget deh kalau kamu pakai untuk gaming, karena nggak kekecilan dan nggak kegedean juga. Begitu baterainya juga lebih kuat karena disematkan kapasitas 4700 mAh. Kalau untuk urusan performa, nggak usah diraguin lagi lah ya. Samsung sengaja ngasih chipset yang paling ngebut saat ini. Begitu didesain khusus emang untuk Galaxy S23 series aja, karena nama chipsetnya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Udah bisa ngasihin skor Antutu di kisaran 1,2 juta poin. Smartphone ini mampu kamu ajak main Genshin Impact di frame rate 60 fps dengan sangat lancar. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S23 Plus ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang dia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Udah sampai di daftar yang terakhir, ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Menjadi yang paling tangguh di segala lini, Galaxy S23 Ultra bisa banget pamer beberapa peningkatannya guys. Kalau kita bandingin langsung sama Galaxy S22 Ultra, sebenarnya dari segi desain smartphone ini nggak ada perubahan. Tapi kalau kita lihat dari kualitas kameranya, wah jangan ditanya lagi deh. Soalnya Galaxy S23 Ultra udah pakai kamera utama 200 megapiksel. Kita bisa lihat langsung dari sistem Hacks yang nyoba ngebandingin perekaman videonya dengan Galaxy S22 Ultra, yang ternyata kualitas videonya lebih stabil di Galaxy S23 Ultra. Pokoknya udah minim banget deh itu yang namanya video shaky. Bahkan untuk kemampuan zoom in hingga 100 kali pas dites dengan merekam bulan, baik dari Galaxy S23 Ultra maupun Galaxy S22 Ultra sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Keduanya masih sangat baik untuk memaksimalkan teknologi tersebut. Kalau kita beralih untuk ngebandingin sama iPhone 14 Pro Max, lagi-lagi Galaxy S23 Ultra punya warna yang
yang lebih vibrant. Resolusi videonya pun udah sampai 8K guys. Ini sih kamera profesional beneran lewat banget. Langsung deh kamu cek spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini di scene berikut. Sekalian ide izin pamit ya, cobalah.